contohkan gambar, yaitu menggunakan kertas. Alatnya sama dengan yang kalian pakai, yaitu kertas. Terus kertasnya di sini Teacher Awit memilih yang ukurannya A4 ya. Kalau kalian mau pakai yang lebih besar juga enggak apa-apa. Kalau Teacher Awit standarnya A4 aja enggak apa-apa, karena A4 itu sudah bagus ini, sudah cukup lah untuk gambar sedetail itu sudah cukup. Untuk gambar detail sudah cukup lumayan. Jadi kalau nanti medianya semakin besar, di sini nanti kalian juga akan kesulitan untuk penebalan detailnya ya. Tuh. Alat dan bahan kita masih tetap yaitu memakai ini satu penghapus, dua pensil biasa ini Teacher Awit memakai pensil 2B yaitu biasa, yang tebalnya biasa ya. Yang ketiga Teacher Awit memakai pensil berapa ini ya? 6B. Kalian boleh pakai 6B atau 8B. Kalau 8B itu lebih besar ya pensil ini. Ya, jadi lebih besar. Jadi ujungnya ini akan lebih besar. Pokoknya ada beberapa pensil sebenarnya. Ini 6B sama 8B. Yang cara pakai ini 6B aja. Sudah cukup bisa lah nanti ya. Oke, nanti kalian bisa tanya di tengah-tengah Teacher Awit menggambar ya. Tuh. Oke, untuk ada yang mau ikut gambar juga enggak ini? Halo. Aku teacher. Oke. Nah, oke ya, Mas ya. Oke. Teacher Awit di sini akan memulai dulu. Pertama, yang Teacher Awit gambar itu adalah karena kita mata, kita membentuknya adalah apa namanya ini? Ini nanti untuk yang pertama itu pakainya 2B dulu karena biar tipis juga, jadi tidak terlalu tebal. Kita memakai sketnya yang memakai pensil yang tipis dulu. Caranya seperti itu dulu. Nah, jadi kalau mata itu kan pasti tidak sepenuhnya lonjong dan ya, jadi ada cekuan di bagian sini juga yang memang ini biasanya kalau kalian pernah menangis itu pasti air matanya berada di bagian sini gitu. Nah, kita buat kerangkanya dulu. Nah, awalnya dulu ini. Nah, nanti yang kedua adalah silakan ini kalian bentuk matanya dulu. Ini mata sebelah kanan ya. Mata. Ini apa? Nah, mata itu di tengahnya ada namanya pupil ya toh, yang di tengah itu yang warnanya hitam itu. Kita akan dibuat seperti ini. Oke. Nah, setelah ini toh, di dalam mata itu pasti ada bayangan Kak, ada bayangan namanya cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi biasanya ini warnanya terang. Silakan ini berbeda-beda. Jadi mata itu bayangannya tergantung cahaya yang masuk. Jadi kalau cahayanya terangnya sebelah kanan ya berarti yang terang sini. Yang kanan sini ya. Yang kanan sini. Nah, kalau yang bagian terang yang kiri ya berarti kiri. Kalau Teacher Awit di sini menggambarkannya ini. Yang terang bagian lebih ke bagian yang kiri. Caranya gini.
Ini adalah yang terang ya, bagian ini terang. Ini cahayanya nanti. Oke. Setelah itu kita buat lekuan di atas matanya. Kira-kira seperti inilah lekuannya. Ya toh. Oke. Tuh. Oke. Ada yang mau tanya juga boleh nanti ya. Jika mau tanya boleh, ini karena Terawih biar bisa berkomunikasi dengan kalian juga. Ini Terawih sudah rekam. Jadi kalau kalian mau tanya juga boleh. Sudah rekam. Jadi tampilannya tetap pilihnya Terawih yang tampil. Gitu ya. Seperti ini. Setelah itu, kalau sudah jadi seperti ini, silakan dihitamkan pada bagian filnya dulu, memakai pensil yang tebal. Ini loh, pensilnya 8B atau 6B. Ditekan aja. Jangan lupa hanya satu garis, satu arah dengan satu garis, satu arah. Nah. Ini ini adalah mata bagian pupilnya, tengahnya. Kalau mata itu pasti ada pupilnya ya, karena pupil ini untuk ini ya, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita tidak berhenti di bagian ini saja, tapi kita tambahkan bagian tepinya mata. Lihat ya. Ini karena ini tergantung matanya juga. Jadi kalau matanya itu yang terang pada bagian tengah ya tengah. Berarti kalau yang bagian pinggir ya pinggir. Jadi nanti silakan kalau kalian mencontoh di internet atau gambar-gambar silakan dilihat benar-benar namanya pencahayaannya. Caranya sama Kak. Jadi kalau kalian bisa ini juga ya, karena memang kenyamanan setiap orang menggambar itu berbeda-beda. Jadi gini. Jangan lupa ini satu arah ya, satu arah gitu. Ini karena memang mata itu bentuknya melingkar, Terawih di sini buatnya garisnya itu pusatnya berada di ini, di bagian tengah, yaitu di bagian pupilnya. Ini karena yang tepi itu lebih gelap, Terawih di sini gelap. Nah,
caranya juga bisa. Nah, ya. Ini kita bisa mulai dari sini juga. Nah, ini matanya teacher Awet di sini tidak apa ya, tidak melingkar sepenuhnya ya, jadi memang agak lonjong. Satu garis saja ditarik seperti ini, tarik ke atas, set ini ya, terus satu garis, ini tak bolak-balik biar memang nyamannya teacher Awet membuat memang ya seperti ini. Jadi nyamannya gambar garis lurus memang nyamannya teacher Awet memang ya ke samping. Jadi pada bagian mata yang atas ini, Pak, kenapa kok bagian yang mata atas yang kok gelap banget? Ini gelap nih. Karena mata bagian atas itu gelap, kenapa? Karena cahaya yang masuk itu tertutup oleh apa namanya, bulu mata ya. Jadi bulu mata di sini menutupi gelapnya di atas mata ini. Ya. Kalau mau dari tengah ya enggak apa-apa. Tapi dipastikan garisnya juga sama, jadi lurusnya sama. Ya. Ini ditekan aja Kak, kalau sudah terbentuk garisnya bisa ditekan seperti ini. Jadi tekan aja biar nanti lebih gelap. Ini. Ini memang sengaja diterapkan biar kalian juga tahu. Jadi seperti ini dulu Kak. Jadi gini. Nanti ini agak kurang bawah pasir. Pokoknya pupil itu paling hitam ya, pupil itu paling hitam, jadi paling hitam itu adalah pupil, bagian pupil. Ini bisa dihapus dikit karena kurang proporsi. Gambarnya teacher Awet modelnya di depan kamera ini.
Butirnya kurang besar, tambahkan lagi. Begini. Jadi kalau kalian lihat mata kalian itu, mata yang coba mata siapa ya, mata kakak atau mata bunda atau matanya ayah itu pasti ada garis-garisnya gitu. Dilihat aja, dilihat beneran. Jadi kalau kalian lihat pasti ada ini. Makanya di sini teacher Awit menggambarkannya seperti itu. Ya. Begini gambarnya. Jadi teacher Awit di sini memang untuk gambar ini memang apa? Yang pertama membutuhkan pengamatan yang jeli. Jadi kalian kalau pengen bisa pintar gambar memang harus pertama memang untuk tingkat SD memang harus sering mencontoh gambar yang bagus-bagus dulu. Jadi dengan tingkat tantangan yang lebih jadi kalian harus belajar. Yang kedua, kalian memang harus lihat di YouTube teknik-tekniknya bagaimana. Nah, setelah matanya, kira-kira bentuk matanya seperti ini. Ini Pak Kiki ini bawa ini ya gini ya seperti ini ya. Tepi biasanya loh, kalau tepi itu mata akan lebih gelap kan, tepi karena mata itu kan bentuknya kan cembung, tepinya pasti lebih gelap. Kalau kalian mau menambahkan bayangannya, silakan pastikan penghapusnya bersih dulu. Jadi bersih-bersih biasanya. Ini harus bersih dulu. Pilih yang mana sudut yang bersih, jadi dibersihkan. Baru untuk menghapus. Ya. Oke. Setelah itu garis atasnya Kak. Nah. Pak, kenapa kok garis atasnya ini lebih hitam? Karena memang ya tertutup oleh bulu rambutnya, warnanya lebih hitam. Ya, oke. Nah, di bagian bawah itu tipis saja Kak, jadi jangan terlalu tebal, tipis saja. Kira-kira seperti ini ya. Ini sudah 15 menit lebih dikit. Jadi kira-kira seperti ini. Kuncinya kalau menggambar sketsa itu adalah gelap terangnya. Jadi memang ini arahkan ke sini kenapa? Karena kalau kalian sudah bisa menggambar seperti ini, biasanya nanti untuk gambar yang lain akan lebih gampang. Jadi untuk gambar model-model contoh gambar yang lain ya, gambar yang lain itu bisa apa? Bisa manga, bisa menggambar bunga, menggambar pot dan lain-lain. Itu pengamatan kalian akan lebih detail lagi karena kalian sebelumnya sudah berlatih dengan gambar yang tingkat kesulitannya juga luar biasa. Jadi ini memang akan menjadi akan menjadi sebuah tantangan buat kalian. Jadi seperti itu. Ya.
Nah, setelah itu bentuk pada bagian atasnya, lekukan pada atas mata. Nah, ini kalau biasanya jika matanya tidak sipit ya, ini biasanya ada di bagian sini, di arsir. Kenapa Pak kok bagian di situ kok gelap? Karena di sini agak cekung, Kak. Cekungannya lebih dalam bagian sini. Karena dari mata dari atas ini ke sini itu cekungnya lebih di sini. Ini cekungnya lebih banyak. Nah, di bagian atasnya tembung ini. Nah, ini. Nah, jadi kalau tembung itu cahayanya juga ada, jadi lebih terang kalau cahayanya dapat. Oke. Untuk alis nanti bulu matanya bulu matanya nanti setelah ini. Kalau ini sudah jadi, detailnya sudah jadi, nanti bulu mata harus dengan pensil yang lancip. Jadi kalau modelnya memang lancip ya, modelnya yang kita gambar adalah mempunyai sudut yang lancip ya, berarti pensilnya juga. Ini ya, sudah berapa persen ini? 50-an ya. Oke. Ini ya, untuk matanya. Kamu nyaman? Ya. Setelah itu, setelah sudah dari atas sudah selesai, kira-kira hitamnya segini ya. Silakan kita detailkan pada bagian sampingnya. Ini dia, hanya gini. Di sini kan lebih gelap ya. Sebenarnya mata itu tidak sepenuhnya putih sebenarnya ada warna yang lain kalau memakainya warna loh ya, ada warna yang membentuknya. Jadi gelap terangnya itu ada, jadi gini seperti ini. Jadi bagian putihnya sebenarnya ada sedikit aja bagian sini toh. Dan tergantung contoh kalian menggambarnya real ya, real berarti benar-benar kalian lihat mana yang gelap terang, itu diperhatikan. Nanti kalau sudah bermainnya cat, nanti lebih banyak warnanya. Jadi di bagian-bagian tertentu memang mata itu tidak hanya hitam dan putih, tapi ada coklat, ada hijau, ada. Jadi yang membentuk warna mata itu banyak sekali kan. Tergantung suasana di sekitarnya. Jadi kalau suasananya di sekitarnya itu ada warna hijaunya, ada warna kuning dari cahaya mataharinya, itu pasti ada di dalam warna ini.
Jadi jangan lupa untuk tarikan garisnya satu arah. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan bisa bertanya. Ini di Cerawit sambil gambar bisa di Cerawit jawab. Ini untuk garis bawahnya ya kan. Garis bawah itu garis bulu mata yang bawah. Nanti kalian nyobanya sebisanya, jadi nggak usah terlalu harus yang tapi harus perfect. Tapi yang di Cerawit suka, yang penting yang kalian buat itu adalah gambar kalian sendiri. Dulu di Cerawit juga belajar, jadi seperti ini juga belajar, karena Cerawit dulu itu sebenarnya ya kalau basic lukis sebenarnya ya baru belajar itu sekitar berapa tahun ya, jadi baru masuk kuliah itu Cerawit baru belajar. Ini bentar. Setelah itu, untuk bulu matanya silahkan kalian memakai pensil yang lancip Kak. Jadi kalau pensilnya masih kayak gini, yo berarti dirauti dulu. Dirauti dulu. Kira-kira udah lancip apa belum ini? Oke. Setelah itu kita buat, kalau bulu mata ini kita buat nanti modelnya ini. Karena pawet masih kurang pas, tak kembali lagi. Karena memang kalau di Cerawit itu kalau belum maksimal itu kayak rasanya kayak kurang. Kalian bisa mencobanya nanti mencobanya dengan pelan-pelan. Pengamatannya harus lebih diamatinya harus lebih detail. Nah, kondisinya harus dalam keadaan seneng ya Kak. Jadi kalau gambarnya dalam keadaan tidak seneng ya kelihatannya tambah terpaksa itu agak susah. Jadi kalian harus benar-benar membuat diri kalian senyaman mungkin. Gambarnya juga enak. Oke. Setelah itu kita membuat yang terakhir, ini sudah jam 1 ya, jam 1 kurang 5. Jadi kita sudah menggambarnya dari jam 1. Sesi yang terakhir adalah ini, nanti kita pembuatan yaitu bulu mata ya. Bulu mata. Nah, Cerawit. Kita lihat lagi. Ini Oke, setelah itu kita coba dari ini, buahnya tidak boleh tidak boleh
tidak boleh langsung satu mata gitu ya, jadi satu mata, satu bulu digini-gini kan tidak boleh. Jadi harus satu bulu itu satu garis. Contohnya ini ya, contohnya gini, perhatikan. Jadi semakin ke atas bulunya semakin diangkat. Bulunya apa? Pensilnya. Ini, jadi dari ini dulu. Kalau dari sampingnya berarti gini. Ini aja. Belajarnya pelan-pelan ya. Ini. Oke. Setelah itu ini yang atas ya, ke atas jadi bulunya ke atas semua ini. Seperti ini gambarnya. Karena kenapa kok kalian di Cerawit suruh menggambar mata? Karena nanti targetnya di Cerawit kalian pengamatannya lebih bisa ke apa, hal yang lebih apa ya? Karena nanti targetnya di Cerawit itu kalian menggambarnya memang wajah nanti ya, terakhirnya nanti setelah ini mata, setelah itu telinga. Kita tampil lagi. Gambar ini apa ya, sebenarnya ya bisa pokoknya untuk belajar aja, untuk melatih kemampuan aja, melatih kemampuan kalian dalam mengamati sebuah benda ya, bisa itu benda hidup maupun benda mati. Benda matinya bisa batu, bisa apa, bisa ranting yang sudah sapu, bisa juga kayu, pensil, meja, dan lain-lain. Ya, caranya Cerawit gores saja juga seperti ini. Jadi sampai atas itu diangkat. So, sekarang ini sudah lumayan pada bagian atasnya ya.
sudah lumayan pada bagian atasnya sudah bulu matanya sudah terbentuk, sudah lumayan. Sekarang kita bentuk pada bagian mata yang bawah. Bawah berarti modelnya nanti bentuknya gini. Dari atas ke bawah. Tapi kalau bulu mata yang bawah itu biasanya tidak terlalu sepanjang bulu mata yang atas ya. Seperti ini ya Kak. Kita sudah jam 1 lebih nih. Nanti dikit lagi selesai bentar lagi. Ya. Ini kenapa kok ada ada garis yang memang tidak tebal. Memang kalau di pembuatan rambut itu memang kan tidak semua rambut itu tebal. Jadi ada juga yang memang rambutnya memang ada rambut yang halus. Ini ya. Jika nanti kalau kalian pengen nonton videonya diserawat lagi, nanti bisa kalian bisa lihat lagi, nanti kita akan share sudah terawat rekam, nanti kalian bisa belajar lagi. Memang live ini, jadi terawat pengen memberikan sesuatu yang berbeda. Oke, sementara ini dulu ya. Jadi bentuknya memang ya lumayan lah, ini sudah lumayan membuat tangan bisa capek ini. Jadi kuncinya dalam menggambar ini adalah kita harus pintar mengamati, harus bisa mengamati detailnya pada apa yang kita gambar. Jadi kalau mata ya mata, kalau kita gambarnya hidung ya hidung, kalau kita mengamatinya benda, contohnya benda mati itu ya seperti apa? Seperti kursi mati. Kita harus pintar mengamati itu. Karena dengan kita mengamatinya lebih baik, itu akan hasil gambar kita akan lebih bagus. Jadi kuncinya adalah di pengamatan. Kalau soal mood dan lain-lain itu nanti kalian bisa, pokoknya moodnya jangan sampai kurang bagus kalau gambar-gambar ini. Jadi harus dalam keadaan senang ya. Dengan rasa terpaksa. Namanya nasir ya.
Saung yang terang ya ini sih. Oke, hasilnya seperti ini ya. Ini sudah hasil akhirnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa belajar lagi. Pokoknya pengamatannya memang harus bagus. Terawet balik dulu nih kameranya. Ya, seperti itu ya. Hasilnya seperti ini. Bisa dinyalakan untuk bisa dinyalakan mikrofonnya. Kita ngobrol. Jadi hasilnya seperti ini. Kalian bisa coba di rumah lagi. Pak, aku kayak gini, Pak. Coba lihat. Ini, Pak. Nih. Nah, gini, Pak. Wah, keren itu. Keren. Sudah bagus itu, ya. Jadi Ya, untuk itu tadi gambarnya baru aja. Atau memang gambaran yang kemarin, Bik? Ini ya. Jadi jangan lupa setiap menggambar diberi nama di bawah karyanya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menghargai sebuah karya ya. Wait. Ini adalah identitas yang memang penting untuk sebuah karya. Oke, itu aja. Silakan dinyalakan Dinyalakan ininya. Dinyalakan mic-nya. Itu ya. Yang lain mana ini? Fatimah juga sudah. Oke. Dari gambar yang Teacher tadi demonstrasikan, ada yang ditanyakan enggak? Silakan bisa bertanya ya. Yang penting yang jelas gini, semakin mirip yang kalian buat dengan gambar aslinya, itu akan semakin bagus. Jadi memang pengamatan kita itu harus benar-benar kita latih untuk mengamati apa yang kita gambar. Jadi kalau kita menggambarnya sebuah mata gitu ya, mata itu nanti harus mengamati benar-benar detail ya. Selanjutnya tambah kalau nanti sudah bermain warna, nanti kita akan ya Robi. Weh, keren banget. Tapi kayak ya, saya bisa lihat itu. Ya. Saki, Flanovi. Aku. Itu jualan apa itu? Oke. Jalan bakso. Di Teacher Awet, kalau nanti ada pertanyaan bisa tanya di grup, atau bisa tanya di Google Classroom. Nanti setelah ini Teacher Awet akan kasih tugasnya, yaitu menggambar mata sebagian kanan ya.
kanan, menggambarnya bagian kanan nanti. Itu kalau yang sudah menggambar bagian kanan nanti silakan dipotret, dikirim ke Google Classroom-nya Teacher Awit. Kan kemarin yang bagian kiri atau yang digambar, sekarang bagian kanan. Yang belum ada yang ya. Iya, Pak Awit. Ya. Aku udah selesai nih. Oh. Mana? Diangkat lagi dong. Saya Paskan Paskan kameranya. Ya, angkat. Ya, 1 2. Oh. Mantap ini. Kamu gambarnya di buku gambar ukuran berapa? Berapa ini? A3. A3, besar banget. Ya, enggak apa-apa. Yang penting nanti silakan di Teacher Awit memberikannya A4 nanti. Kalau terlalu besar ya bisa dipotong dibagi 2. Kalian bisa gambarnya bisa lebih detail lagi. Kan kalau gambarnya kecil kan pensilnya mengarsirnya kan tidak terlalu luas. Jadi kalian bisa lebih ringan nanti. Itu ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ada. Oke, Teacher Awit sekian dulu. Terima kasih. Ya, maaf ya Pak Awit, Pak. Penting nanti kalian tetap belajar, tetap berlatih, tetap pokoknya jangan bosan-bosan untuk selalu belajar, untuk mengasah kemampuan. Mumpung ini masih masih waktunya masih kan bisa mengekspresikan, bisa bentuk gambar. Kalau saya masih pengen Nggak pakai alis, Oke ya, itu aja dari Teacher Awit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. 7 tuh. Ini nggak bisa dibilang. Wah, ini kayaknya mana? Awas pakai ini.